Selamat siang, malam, sore, pagi. Salam bahagia teman-teman. Gimana kabarnya? Semoga selalu sehat dan bahagia jiwa dan raga ya. Oke teman-teman, kembali lagi di channel Narasri Utami. Kita akan belajar psikologi tentang temanya hari ini adalah memori. Dear memory. Baik teman-teman, materi memori itu sangat banyak, sangat detail dan sangat menarik. Nah, karena saking banyaknya, saking menariknya, saya pengen buat dalam beberapa video. Jadi saya potong-potong-potong biar kita makin bisa memahami apa sih yang terjadi di dalam otak kita ini, gimana sih proses kerja kita itu bisa punya memori, kenapa aku ingat dia, kenapa aku nggak bisa lupain dia. Nah, itu kan tentang memori ya. Baiklah teman-teman, memori kali ini materinya hanya berpusar tentang ya kita lihat aja deh tentang apa ya nanti. Oke deh teman-teman, kita mulai saja. Untuk memulai materi kali ini, saya akan meminta teman-teman menjawab 3 pertanyaan berikut ini. Pertanyaan pertama, tahun berapakah Anda masuk kuliah di Mercu Buana Yogyakarta? Coba diingat-ingat tahun berapa? Oke, sudah? Lanjut. Pertanyaan kedua. Bulan apa terakhir kali Anda ke pantai? Bulan apa? Sekarang kan lagi hashtag di rumah aja. Nah, kira-kira bulan apa ya? Sudah ingat? Oke. Pertanyaan ketiga. Tahun berapakah terakhir kali Anda menikah? Iya. Bukan akan menikah loh ya. Tahun berapakah terakhir kali Anda menikah? Mungkin ada yang ngenes di sini, ada yang baper. Nah, teman-teman, 2 pertanyaan awal itu adalah termasuk pertanyaan yang membutuhkan kemampuan mengingat atau recalling. Recalling yang kita ambil dari gudang memori kita. 2 pertanyaan awal. Apa sih tadi? Yang pertama, tahun berapa Anda masuk Mercu Buana? Mungkin tadi ada yang sambil merem, terus sambil ngebayangin, tahun berapa ya? 2017, misalnya gitu. Atau mungkin tadi pertanyaan kedua, bulan apa terakhir kali ke pantai? Ada yang sambil lihat atas, bulan Januari, Desember, atau 5 tahun yang lalu. Mungkin begitu ya. Nah, itu adalah pertanyaan yang mengundang atau meminta teman-teman mengakses, ngublek-ngublek di gudang memori teman-teman. Mengingat-ingat kapan ya? Begitu. Sedangkan pertanyaan terakhir adalah pertanyaan yang, ini bagi yang belum menikah ya, pertanyaan bagi orang yang belum menikah, pertanyaan tadi bukan pertanyaan untuk mengingat, karena namanya juga belum nikah. Berarti nggak ada ingatan tentang menikah ya, adanya harapan, harapan. Apalagi bagi jombloan-jomblowati, kayaknya masih jauh gitu. Nggak apa-apa teman-teman, saya bersama jombloan dan jomblowati. Kita bersama. Oke, nah, jadi sekarang kebayang ya, bahwa mengingat itu adalah proses mengambil sesuatu, mengambil informasi yang pernah kita simpan sebelumnya di dalam gudang memori. Kayak tadi, tahun berapa kita masuk Mercu Buana, bulan apa terakhir kita ke pantai, atau tadi siapa nama dosen yang ngajar psikologi kognitif? Iya, itu pertanyaan mengingat. Begitu. Nah, pertanyaan mengingat berarti kan masuknya tentang memori. Kita mau bahas dulu, apa sih definisi memori? Ini definisi bahasa Inggrisnya dulu. Memori itu adalah learning that has persisted over time. Information that has been stored and in many cases can be recalled. Apa coba maksudnya? Belajar bahasa Inggris ya, nanti kita belajar bersama-sama. Jadi teman-teman, memori itu adalah, kita lihat yang bawah dulu, information that has been stored. Jadi memori itu adalah kumpulan informasi yang pernah kita simpan di gudang memori kita, di gudang deh, kalau nggak di kepala kita itu sejumlah informasi yang pernah kita simpan. Dan in many cases can be recalled, dan memungkinkan untuk diingat kembali, dipanggil. Seperti itu. Atau bahasa gampangnya ini bahasa Jawanya, bahasa Jawa.
Bahasa dari Pak Walgito adalah memori itu kemampuan untuk menerima informasi, menyimpan, dan mengambil kembali. Jadi memori itu intinya pemrosesan informasi dari menerima, disimpan, dan diambil kembali. Begitu kata Pak Walgito. Nah, ini saya pengen menjelaskan dulu istilah-istilah di permemorian. Yang pertama, kita akan sering bahas yang namanya storage atau storing. Jadi storage itu kan sebenarnya kata benda ya, tapi kalau di istilah ini kita sering menggunakan storage itu sebagai malah kata kerja. Jadi proses memasukkan informasi baru ke memori atau ke tempat penyimpanan memori. Jadi kalau misalnya storage itu misalnya saya nyuruh teman-teman untuk menghafalkan nomor HP saya 081291200826. Terus teman-teman ngapalin tuh 081291200826 ngapalin kayak gitu. Itu namanya storage. Kalian lagi memasukkan informasi baru. Nah, berhubungan sama encoding atau pengkodean. Encoding itu memodifikasi informasi yang masuk agar mudah disimpan. Jadi, informasi itu tidak semuanya tersimpan di kepala kita. Kita masih ingat bahwa sensasi nanti disaring di atensi, terus dari atensi ada informasi yang masuk udah dikit kan karena tersaring. Nah, itu nanti tersaring lagi tuh yang masuk ke memori. Salah satunya adalah dengan cara encoding. Jadi kita mengencoding atau memodifikasi informasi yang masuk agar mudah disimpan. Misalnya tadi saya nyuruh teman-teman ngapalin nomor HP saya 0819200826. Kalau kayak gitu susah ya. Nah, teman-teman encoding dengan memodifikasi informasinya dipecah-pecah misalnya. Oh, 0812 9120 0826. Nah, itu adalah salah satu contoh encoding dipecah-pecah. Tapi itu cuma salah satu contoh. Ada banyak cara encoding. Nanti akan kita pelajari besok setidaknya ya. Nah, terus nanti ada istilah retrieval atau recall. Retrieval atau recall itu adalah proses menyimpan informasi yang sebelumnya telah disimpan dengan tujuan untuk digunakan kembali. Jadi retrieval tuh kayak tadi misalnya saya nyuruh teman-teman untuk tahun berapakah kalian masuk Mercu Buana Yogyakarta, terus teman-teman nginget, gitu. Atau pertanyaannya, kemarin siang makan pakai apa? Nah, itu juga proses retrieval. Terus nanti ada istilah rekognisi. Nah, ini rekognisi udah kita pelajari di minggu kemarin ya. Rekognisi itu adalah menggunakan informasi yang pernah disimpan sebelumnya dan digunakan kembali untuk mengidentifikasi informasi baru. Misalnya teman-teman dapat kado, bentuknya gede, terus dipegang empuk-empuk gitu deh. Terus kalian pegang, kayaknya ini ada bentuk kaki, di atasnya bentuk tangan. Nah, teman-teman melakukan proses rekognisi. Kayaknya, itu kan tertutup ya, kadonya tertutup bungkus gitu, kita nggak bisa lihat. Terus karena teman-teman megang, oh enteng, oh empuk, kayak ada bentuk tangan, bentuk kaki, terus teman-teman merekognisi tuh, kayaknya ini boneka deh. Seperti itu. Itu namanya proses rekognisi, menggunakan informasi yang pernah disimpan sebelumnya untuk mengidentifikasi informasi baru. Itu rekognisi. Berikutnya, relearning, yaitu istilah gampangnya belajar kembali. Mirip-mirip sama rekognisi, menggunakan informasi yang telah dimiliki sebelumnya untuk mempelajari hal tersebut kembali, yang nanti intinya dia akan menghemat waktu daripada belajar waktu di awal. Dan nanti gunanya memperkuat, segala macam. Itu adalah istilah-istilah di dunia permemorian. Oke, sekarang pertanyaannya, how? Bagaimana sih kita itu menyimpan sejumlah data yang kita terima menjadi memori? Itu pertanyaan besar kan? Gimana sih caranya biar aku tuh inget? Gitu. Kenapa sih mata kuliah, kalau aku belajar mata kuliah psikologi kognitif tuh gampang inget, tapi kalau mata kuliah yang lain susah? Misalnya nggak boleh kayak gitu ya, bercanda. Begitu. Sekarang pertanyaannya bagaimana? Kita akan belajar bagaimana prosesnya dulu. Nah, zaman dahulu kala, tahun sekitar 19 berapa ya tadi ya? Nah, ini saya lupa nih.
Yang jelas psikolog Amerika, Richard Atkinson dan Richard Shifrin, jadi double Richard, RR, mereka itu melakukan penelitian dan akhirnya mereka mengemukakan, bukan menyimpulkan juga sih, menyimpulkan bahwa memori manusia itu ada dibagi dalam 3 bagian. Ini gambarnya. Jadi, kalau kita di sini ada external event, itu peristiwa di luar atau informasi dari luar, pertama-tama akan masuk ke sensory memory. Terus nanti kita melakukan proses encoding, masuk deh ke proses berikutnya atau working memory atau short term memory. Terus nanti di encoding lagi baru masuk ke long term memory. Begitu. Nah, proses encoding ini harus proses yang setidaknya secara sengaja lah, minimal harus disengajakan biar informasi yang masuk banyak. Dan selain proses encoding ini, kan ada yang di-encode tuh, ada yang masuk, berarti ada informasi yang tidak masuk. Begitu ya, jadi kayak kita tuh penyaringan lah istilahnya. Ya begitu. Intinya memori itu dibagi 3 menurut Richard Atkinson and Richard Shifrin. Memori sensory, working memory, and long-term memory. Terdengar simple ya, teman-teman udah hafal tuh. Oh, ada 3 sensory memory, working memory, long-term memory. Oke, fine. Oke, bye. Terdengarnya simple, tapi sebenarnya prosesnya tidak simple loh, teman-teman. Kita terlalu take for granted gitu. Kita terlalu kayak, ya udahlah emang begitu gitu. Tapi sebenarnya kalau kita telaah, kita harusnya bersyukur banget. Ternyata ini proses otak kita ini keren banget. Otak kita tuh udah bekerja luar biasa untuk kita gitu. Dan memori make who we are. Begitulah. You are what you memory. You are what your memory are. Apa sih? Sudah. Jadi tadi intinya kan gini ya, memori itu dibagi 3. Memori sensory, working memory, and long-term memory. Kita bahas satu-satu. Memori sensory. Kita bahas dari 3 sifatnya. Memori sensori itu memiliki kapasitas yang sangat besar. Bahkan dari bayi pun juga memiliki kapasitas yang sangat besar. Kenapa perbandingannya bayi? Karena otak bayi itu masih kecil, teman-teman. Volumenya, terus belum sempurna pembentukannya, karena kan masih sampai 5 tahun ya mereka pembentukan pesatnya. Tapi bahkan bayi pun memiliki memori sensori yang besar. Begitu, ini buat menegaskan bahwa memori sensor itu kapasitasnya sangat besar. Kalau pertanyaannya seberapa besar, itu tidak ada yang bisa menyimpulkannya. Si Richard Atkinson dan Richard Shifrin juga bilang nggak tahu seberapa gitu, tapi mereka menyatakan besar, sangat besar. Nah, berikutnya form of storage. Cara penyimpanannya ke memori sensori itu disimpan sesuai seperti yang disensasikan. Visual ya visual, auditori ya auditori, artinya informasi belum diinterpretasikan. Durasinya itu sangat singkat, hanya hitungan beberapa detik. Tidak spesifik berapa, tapi singkat. Atau bahkan mungkin nggak nyampe detik, milidetik mungkin. Singkat banget. Jadi gini, kalau kita ingat-ingat pemrosesan informasi, kan kita ada informasi nih dari luar. Misalnya informasi dari luar apa ya? Apa informasi dari luar? Ya udah, sekarang aja nih, teman-teman kan dengerin video saya. Itu kan informasi nih. Teman-teman dengerin informasi dari saya, masuk tuh ada suara auditori, masuk ke telinga. Dari mata, tulisan-tulisan warna biru ini juga masuk ke mata. Itu kan informasi ya. Nah, yang masuk ke teman-teman, ke kepala teman-teman, pertama-tama itu masuk ke memori sensori dulu. Itu masuk sangat banyak. Suara saya kedengeran, terus layar yang kalian tatap, entah handphone, entah laptop tuh kebaca, gitu. Karena sangat besar. Semuanya masuk. Dan mungkin juga tadi teman-teman lagi pakai baju, kerasa bajunya. Itu kan memori sensori juga, indera perasa. Jadi kebayang ya, memori sensori itu kapasitasnya sangat besar. Karena dia nerima informasi banyak banget. Begitu. Nah, cara penyimpanannya, tadi bilangnya visual ya visual. Artinya, teman-teman saat dengerin saya, auditori kan, ya penyimpanan di storage-nya, di gudang memori sensori itu ya bentuknya storage. Begitu. Buktinya apa? Penelitiannya gini.
Misalnya teman-teman dengerin lagu, diulang terus-menerus. Misalnya lagu apa ya? Feeling good, like I should, misalnya gitu. Terus lagunya udah berhenti, tapi teman-teman di telinga tuh kayak masih kedengeran feeling good, like I should gitu. Nah, itu contoh memori sensori. Saat stimulusnya sudah hilang, udah nggak ada yang nyanyi, tapi teman-teman tuh masih sesaat kayak denger gitu. Sesaat doang. Nah, itulah makanya durasinya sangat singkat. Begitu ya. Paham memori sensori? Jadi kapasitasnya sangat besar, disimpannya sesuai yang disensasikan, kayak tadi dengerin feeling good. Terus nanti teman-teman waktu stimulusnya udah hilang masih inget. Bukan inget ya, tapi kayak seolah-olah mendengar gitu, terngiang-ngiang di telinga. Feeling good. Begitu. Nah, ini keterangan berikutnya sama menyimpan informasi dari dunia dalam bentuk asli sensori, yaitu sensasi visual, auditori, dan lainnya. Nah, karena informasi sensori itu hanya berlangsung beberapa detik, tugas penting kita adalah untuk memperhatikan informasi sensori yang penting untuk diingat sebelum memudar. Jadi ini peran atensi. Jadi teman-teman kalau lagi dengerin video saya sambil WhatsAppan, dengerin video saya sambil nonton TV gitu. Nah, kan itu sensorinya bekerja semua ya. Dari auditori itu dengerin suara saya, dengerin yang lain. Teman-teman harus berperan memilih mana yang penting untuk diingat. Pilihan yang kalian pilih itulah yang akan masuk ke memori selanjutnya, working memory. Begitu. Paham? Paham. Nah, informasi tersebut kan diteruskan tuh ke working memory. Saat kita ingin meneruskan informasi ke working memory, salah satu caranya adalah dengan cara memberi perhatian, yang tadi saya bahas tadi. Jadi caranya tuh atensi. Makanya teman-teman, kenapa ya suka lupa naruh kunci? Itu salah satunya waktu naruh yang nggak diberi perhatian, taruh aja geletak, terus lupa di mana gitu. Begitu. Working memory, zaman dahulu sering disebut short term memory. Jadi kalau orang-orang udah pada kenal memori jangka pendek, nah itu maksudnya working memory. Tapi kalau sekarang lebih sering disebut namanya working memory. Udah jarang buku-buku yang bahas dengan istilah short term memory. Walaupun masih ada, tapi jarang. Mereka sekarang sering ngomongnya working. Nah, kan tadi namanya short term memory ya, itu merefer pada singkatnya waktu sebuah informasi disimpan di memori ini. Jadi di short term memory atau di working memory itu memori juga tersimpan sangat cepat. Ini ciri-cirinya, kita bahas satu-satu kayak yang memori sensori tadi. Kapasitasnya sangat terbatas. Beda sama kayak tadi ya, kalau memori sensori kapasitasnya sangat gede, kalau working memory sangat terbatas. Contohnya menghafal nomor handphone. Jadi teman-teman misalnya waktu saya suruh hafalin nomor handphone saya 081 gitu. Nah, teman-teman lagi fokus ngapalin itu doang. Jadi kapasitasnya hanya fokus ke ngapalin nomor HP. Terus teman-teman ulang. Nah, teman-teman ulang 0812 diulang-diulang gitu. Itu adalah merupakan salah satu metode penyimpanan atau encoding yang efektif untuk digunakan di working memory. Jadi form of storage-nya, salah satu metode penyimpanan yang efektif adalah menggunakan auditory form. Maksudnya apa? Maksudnya gini. Kalau tadi kan di memori sensori, form of storage-nya disimpan sesuai sensorinya ya. Visual ya visual, auditory gitu kan. Nah, di working memory, salah satu penyimpanan yang efektif, ingat ya, yang efektif adalah menggunakan auditory form. Jadi yang kita dengar, kita ulang-ulang tadi misalnya 0812 itu kan kita juga sambil dengar tuh. Kita bentuk dalam bentuk suara. Nah, itu adalah salah satu cara yang efektif untuk bisa bertahan di working memory. Begitu ya. Jadi bagi teman-teman yang punya kebiasaan belajar diulang-ulang 0812 0812 sambil ngomong gitu, itu merupakan salah satu cara yang efektif menyimpan di working memory. Ingat hanya di the working memory. Nah, durasinya kurang lebih bertahan sekitar 30 detik. Singkat ya? Singkat. Coba saya ulang sekarang, saya nanya ulang. Teman-teman masih ingat nggak nomor HP saya tadi? Udah enggak kan? Udah lebih dari 30 detik soalnya.
Nah, itu adalah working memory. Lalu, kalau udah di working memory kan kita pengen diterusin tuh ke long term memory, karena pengen disimpan jangka panjang kan. Nah, cara meneruskan informasi ke long term memory itu tidak semudah saat masuk ke memori sensori dan working memory. Jadi kalau tadi nih, informasi masuk ke memori sensori, itu kesannya cuma langsung masuk aja, bleng, masuk gitu. Terus hanya butuh perhatian, terus masuk. Terus kalau working memory agak butuh kerja keras, diulang-ulang auditory form, itu working memory. Nah, kalau masuk ke long term memory itu lebih butuh usaha tertentu. Salah satunya yang terbukti efektif adalah menyambungkan informasi yang baru masuk dengan informasi yang telah disimpan sebelumnya. Jadi teman-teman waktu belajar psikologi kognitif sekarang ini, memori teman-teman ingat-ingat, oh iya ya, pantes ya aku sering lupa naruh kunci, berarti itu karena aku tidak perhatian. Nah, disambung-sambungin gitu dengan memori-memori sebelumnya. Itu lebih akan membuat gampang, bukan gampang, ya iya sih, akan lebih membuat dia bisa masuk ke long term memory. Nah, kita akan bahas kapasitas, form of storage, and durasinya. Kapasitasnya, long term memory itu sangat amat besar, sampai dikatakan tak terhingga, karena saking besarnya, tidak terbatas. Kita bisa nginget masa kecil kita, waktu TK mungkin, kita bisa nginget informasi waktu kita masuk SD, pernah salah seragam, atau pernah dijailin temennya, atau ingat ulang tahun waktu Sweet Seventeen, begitu ya. Itu kan itu informasi yang udah bertahun-tahun lamanya kan. Nah, dan banyak banget informasi dari SD, SD, SMP, SMA itu kita ingat gitu, kapasitasnya besar banget. Form of storage-nya, metode untuk menyimpan informasi di long term memory, ada banyak cara. Jadi cara penyimpanannya banyak. Namun, biasanya informasi yang tersimpan di long term memory itu tidak murni seperti yang dilihat ataupun yang didengar. Artinya sudah melalui proses interpretasi. Maksudnya gini, teman-teman, jadi kalau di long term memory itu informasinya sudah dipersepsikan. Nah, cara efektif adalah mempersepsikan sesuatu sesuai karakter kita, sesuai yang dekat dengan kita. Misalnya gini, saya bertanya pada teman-teman, siapakah nama tengah Bu Narastri, gitu misalnya ya. Bu Narastri itu nama tengahnya siapa gitu. Mungkin ada yang bahkan nggak tahu, oh Bu Narastri punya nama tengah, siapa ya namanya ya? Begitu. Tapi ada yang tahu, oh Bu Narastri itu nama tengahnya Narastri Insan Utami, nama tengahnya Insan. Aku ingat soalnya adekku juga namanya Insan. Nah, gitu. Itu adalah proses interpretasi, proses memaknai. Jadinya dia ingat nama tengah Bu Narastri Insan Utami. Dia ingat karena dia memaknai dan menyimpannya sesuai dengan caranya dia yang dekat dengan dia. Begitu. Begitu ya. Nah, orang-orang yang tidak relate, orang-orang yang tidak relate insan, apa relate insan gitu, itu lebih susah menyimpannya. Dia harus membuat kaitan-kaitan dengan dirinya dulu baru bisa ingat. Oke, itu form of storage-nya. Durasinya itu relatif permanen, teman-teman. Yang masuk ke long term memory itu relatif permanen. Makanya tadi kita bisa ingat waktu kita TK, SD, SMP itu kan istilahnya permanen ya. Ada yang bahkan bilang yang kenapa nih ini kata-katanya relatif? Karena nanti kita akan bahas tentang lupa. Jadi ada tokoh yang bilang sebenarnya informasi yang udah pernah masuk ke memori panjang itu permanen, akan ada di situ selamanya, tidak akan hilang. Tapi kan kenyataannya kita pernah ya lupa. Misalnya saya mau nanya, siapa sih nama presiden ketiga? Terus teman-teman ngitung, ketiga itu 1 Soekarno, 2 Soeharto, ketiga siapa ya, gitu misalnya. Nah, itu kan, terus teman-teman ingat, oke, oh Habibie, gitu misalnya. Nah, itu kan informasi itu ada, itu relatif permanen.
Nyambung nggak sih contoh saya? Enggak ya? Intinya gitulah. Intinya long term memory itu permanen. Begitu teman-teman. Jadi hari ini kita udah belajar memori itu ada 3. Terus kita udah belajar ciri-cirinya, kapasitas, form obsolete, and durasinya. Oke, hari ini sekian dulu videonya. Sampai ketemu di video-video berikutnya. Bye-bye.